Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan jika di segmen 1 kita fokus membahas soal MBG, saya ingin tarik lebih luas lagi, kita kembali ke soal gerakannya. Saya kembali ke Fatimah kalau begitu. Jadi biasanya kalau kami media memantau, jika di Patung Kuda atau Silang Monas adalah demonstrasi menyuarakan aspirasi pada Presiden, di Senayan kepada DPR, mengapa Bundaran HI? Saya harus mengkonfirmasi ulang, mengapa titik tengah ini menjadi penting bagi teman-teman UI? Ya tentu di sini pertama kita ingin menyampaikan pesan-pesan kita tuh terutama pada Presiden Prabowo sebetulnya, sehingga kita melihat Presiden Prabowo ini sepertinya dalam pandangan kami ya selalu cepat menanggapi sesuatu yang menjadi perhatian publik begitu besar gitu. Sehingga kita tentu mencari titik di mana yang kira-kira paling bisa menimbulkan disrupsi sehingga Presiden bisa segera memberikan perhatian dan kita bisa lebih didengar dengan atensi yang lebih besar. Berarti pesannya adalah ke masyarakat terlebih dahulu daripada Presiden dan juga legislatif? Tentu ke Presiden. Dengan kita ada di Bundaran HI, kita merasa bahwa di situ adalah tempat yang akan menimbulkan perhatian publik secara luas, sehingga nanti akan terbantu sampai kepada Bapak Presiden. Jika logikanya begitu, saya bayangkan Patung Kuda dan DPR tidak akan semasif itu influence-nya. Itu satu, dan yang kedua sebetulnya kita memang saat ini ya, hari-hari ini kita sudah tidak percaya lagi pada DPR masalahnya, sehingga ketika kita berdemonstrasi di depan DPR ya, asumsinya kita menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat pada DPR, kita merasa juga impact-nya terhadap mereka yang paling mungkin mendengar kita secara lebih langsung gitu ya, karena kita ada di depan sana itu kurang, karena isinya hari ini kan pendukung Presiden semua ya, sehingga kita tidak merasa pesan itu mungkin akan tersampaikan dengan seutuhnya kepada Presiden secara langsung gitu. Oke, baik, saya ke Mas Irawan. Ternyata kepercayaannya dianggap kurang. Jadi pasti berat-berat. Silakan Mas Irawan, tanggapan Anda sebagai anggota DPR juga. Begini, terkait aksi demonstrasi tadi, jadi samalah kita pandangannya dengan Pak Jubir bahwa ya itu hak adik-adik kita mahasiswa itu dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya. Dan yang kedua ya kaitannya dengan kritik terhadap DPR, ya itu juga kritik yang sudah kami sering dengarkan, ketidakpercayaan terhadap DPR dan lain-lain sebagainya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa meskipun kami Pak Batra bahkan di Gerindra juga itu tidak menghilangkan objektivitas kami, karena belum tentu menteri-menteri yang hadir di DPR itu sama dengan yang diinginkan oleh Presiden. Itu sama sekali tidak mengaburkan pandangan kami terkait dengan objektivitas. Tunggu, maksud Anda menteri yang hadir bukan dipilih, bukan keinginan Presiden? Maksudnya menteri yang hadir belum tentu bahwa pelaksanaan program yang disampaikan kepada DPR itu belum tentu sama dengan yang diinginkan oleh Presiden. Sehingga kemudian visinya belum tentu sama, visi Presiden dan visi Menteri, maksud Anda? Makanya setiap apa yang dikerjakan oleh menteri-menteri juga kami kritisi juga, termasuk oleh lembaga-lembaga negara. Nah, saya kembali terhadap tadi salah satu kritiknya misalnya, sebenarnya Pak Presiden itu kan punya banyak program prioritas nasional, tapi program makanan bergizi gratis itu hanyalah satu di antara beberapa program prioritas nasionalnya. Nah, saya ingin kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected ya, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya. Ini saya perlu sampaikan karena ini kaitannya dengan tuntutan untuk menghentikan program MBG. Kalau saya sendiri itu tidak melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis gitu. Tidak realistis, karena ini itu sama saja dengan mengajak Presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu gitu. Nah, sebenarnya diskusi terkait dengan program makanan bergizi gratis ini bukan ini yang pertama kalinya, tetapi telah berulang-ulang, dan bahkan dalam perjalanan pemerintahan ini yang paling dominan dalam diskusi publik kita kan terkait dengan program makanan bergizi gratis. Dan dari diskusi tersebut kan sebenarnya kita melihat ada 3 fungsi MBG. Tadi dijelaskan fungsi ekonominya tadi udah, terus fungsi kesehatannya juga udah, dan termasuk juga fungsi pendidikannya. Meskipun beberapa pihak, banyak pihak juga melihat program MBG ini dalam perspektif yang berbeda gitu. Tetapi bagi kami di DPR ya, termasuk kami di Golkar, itu memahami betul terkait dengan urgensi kenapa kemudian program makanan bergizi gratis ini diambil. Nah, jadi saya masuk ke situ. Sorry, saya dalami dulu, Bang. Saya lanjutkan sedikit. Tetapi
kaitannya kemudian ada persoalan di pelaksanaan makanan bergizi gratis, memang kan ada dua hal sebenarnya yang paling signifikan yang itu juga menjadi pandangan publik. Yang pertama adalah terkait dengan governance-nya, tata kelolanya. Yang kedua adalah operasionalnya. Dan dua hal ini adalah dua hal yang sedang diperbaiki, ditambah kemudian adalah terkait dengan politik anggarannya. Dan kaitannya dengan politik anggaran ini kan telah dilakukan efisiensi dan rasionalisasi. Dengan yang pertama misalnya penerima manfaatnya. Kalau kita lihat sebelumnya target penerima manfaat ini sekitar 80 juta something, sekarang tinggal 62 juta. Sehingga itu berdampak pada pengurangan. Oke, jadi rasionalisasi dengan kondisi hari ini ya. Jadi kalau itu kemudian masuk dalam kritikan teman-teman mahasiswa menjadi tidak rasional untuk teman-teman Golkar? Enggak. Yang tidak rasional itu adalah tuntutan untuk memberhentikan program makanan bergizi. Tapi itu kemudian jadi tuntutan utama dari teman-teman mahasiswa, Mas? Yang mana? Berhentikan MBG. Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah bahwa kemudian itu menjadi tuntutan. Tetapi saya melihat bahwa di elemen dari penghentian program MBG itu sebenarnya yang paling mendasar yang dituntut adalah terkait dengan anggarannya harus efisien, yang kedua adalah tata kelolanya, yang ketiga adalah kaitannya dengan operasionalnya. Itu sebenarnya gitu. Tetapi bahwa yang lain-lain saya lihat itulah sebenarnya yang paling mendasar dari program MBG. Dan saat ini di DPR karena ini masuk dalam masa siklus pembahasan APBN berikutnya, ini semua sedang dikoreksi dan dievaluasi kembali terkait dengan program makanan bergizi gratis. Nah terus tentu tadi Bang Ferry menyampaikan kaitannya dengan proses evaluasi. Kalau kami sih melihat proses evaluasi dan program ini berjalan secara paralel itu proses yang bisa kita lakukan gitu. Karena kalau kemudian kita menghentikan, ya sekali lagi bahwa itu sama saja kita ingin mengajak presiden untuk mengingkari janji politiknya. Oke, tanggapan Anda, Mas Ferry? Saya tidak mau minta presiden ingkar janji, cuman mau ajak presiden rasional. Program ini kalau ini program uang besar ya, 1,2 triliun per hari. Harusnya ada undang-undangnya, tata kelolanya, pertanggungjawabannya, tahapannya. Dari awal sudah diingatkan publik agar jangan dipikirkan hanya sekedar makanan sampai, tapi juga kesehatannya. Dari mana bahannya, di mana taruh bahannya, dikelola bahannya, sampai kemudian sampai ke siswa gitu ya. Itu tidak ada konsepnya, kecuali yang ada di peraturan presiden. Mestinya sebesar ini kan undang-undang ini. Apalagi berkaitan dengan budgeting yang luar biasa besar per tahunnya. 355 triliun per tahunnya, besar sekali. Kealpaan tanpa undang-undang melahirkanlah mobil, ya, motor listrik, kaos kaki, dan lain-lain. Bagi saya aneh kalau DPR tidak melihat ada pelanggaran fungsi budgetingnya di sini. Ada sifat yang harus dia gunakan, yaitu fungsi pengawasannya. Dia harus lebih detail, lebih teliti. Bayangkan tidak ada piloting. Ya, itu sebabnya disarankan oleh teman-teman mahasiswa untuk berhenti. Ya. Saya, Wawan bukan aktivis kemarin sore, berhenti itu high call itu. Harapannya pemerintah dan DPR berpikir berhenti mengevaluasi kalau ini baik jalan. Dan harus diingat, MBG ini bukan program baru, Presiden Soeharto sudah pakai dulu. Kalau Mas Bram ingat masa-masa kecil ya, itu teman-teman yang senior. Ya saya penerima juga Bang. Ya penerima. Dulu PMTAS namanya. Makan gratis itu sudah ada MBG. Jadi sebenarnya kalau mau berpikir ini bukan program baru. Ini Pak Harto sudah menggadang-gadang. Tapi kalau logika moratorium adalah mengingkari janji politik, seperti kata Mas Wawan? Kalau kerja baik, ya bisa saja diberhentikan. Kalau ingkar janji itu ya tugas DPR dong ingatkan. Jangan ingkar janji dong Pak. Jangan kemudian kalau berhenti baru diteriakin ingkar janji, tapi pelaksanaan yang buruk tidak diteriakin oleh DPR. Oke, jadi menurut Anda DPR belum teriak secara jelas ketika ada yang belum dibenahi? Ini kan satu paket komplit yang namanya koalisi tunggal. Gitu baik. Bagaimana jeruk makan jeruk kan gitu. Oke, Mas Wawan, silakan tanggapan Anda. Pada bagian mananya dulu? Bagian itu ya. Bagian itu ya. Kenapa kemudian DPR dianggap tidak
bersuara kepada presiden, kemudian jika ada pelaksanaan yang tidak sesuai. Enggak, kalau itu pasti itu enggak mungkin, dan itu juga disampaikan oleh teman-teman DPR berkali-kali. Cuman Misalnya Pak Said, pertanyaannya, Wan, ya Bang, kenapa tidak ada piloting untuk program sebesar ini? Kenapa tidak diupayakan percontohan berlahan-lahan dulu ya? Kan tidak mungkin program sudah berhenti lama ya dari zaman Soeharto begitu. Lalu langsung berlari, kan berlahan-lahan dulu. Jakarta dulu, satu daerah tertinggal dulu. Kenapa tidak ada piloting itu jadi pertanyaan besar. Kenapa buat buru-buru untuk uang sebanyak ini? Oke, Mas Ferry. tadi ya, makanya Mas Bram sebenarnya kayak Mas Ferry itu sebenarnya setuju dengan program MBG ini. Yang nggak setuju itu adalah terkait dengan rancangan kebijakannya dan implementasinya yang rawan penyimpangan. Itu sebenarnya yang IKN saja saya setuju, Wan. Tapi kan buru-buru. Ya. Kan itu jaminan atas makanan yang sehat ya. Jaminan konstitusional. Tapi kalau buru-buru asal-asalan ada keracunan, 1000-an orang keracunan cuma disebut 0,00 sekian, itu bagi saya ada yang salah. Betul. Dan presiden harus ditegur kalau sayang kepada presiden. Tapi kalau sayang terhadap program ini ya lanjutlah, karena ini kan uang triliunan kan. Singkat. kita jauh menyayangi presiden dibanding program. Oke, silakan. Mas Wawan. Singkat, Mas. Karena begini, makanya kemudian kan sebenarnya di DPR itu sebenarnya termasuk yang sangat keras mengkritisi MBG ini, nggak hanya teman-teman civil society dan teman-teman mahasiswa, ketua Banggar, pokoknya semua itu di DPR itu nggak ada yang tidak mengkritik terkait dengan program MBG, tetapi kaitannya tata kelola terus sama apa tadi tuh SOP prosedur implementasi kaitannya untuk mencegah ada keracunan dan lain-lain sebagainya. Tinggal begini sebenarnya Mas Bram, kalau saya sih program makanan bergizi gratis kita kan sebenarnya sudah sampai pada satu kesimpulan yang hampir sama lah ya, sama bahwa memang ada daerah-daerah tertentu dan penerima manfaat memang butuh program ini gitu. Nah sehingga ke depan adalah kita tuntut bahwa dengan kepala BGN yang baru itu bisa melaksanakan program ini dengan baik. Dan untuk terkait dengan, saya sambung sedikit, terkait dengan anggarannya, itu sudah kita lakukan koreksi dari yang sebelumnya sekitar 326 something, kita sekarang 268 dari target 80. Oke, ada rasionalisasi artinya. Sangat rasionalisasi, dan itulah yang saya bilang sebenarnya tuntutan yang disampaikan oleh Mas Ferry, terus adik-adik kita mahasiswa yang high call tadi itu, sebenarnya kalau dalam konteks advokasi kebijakan ini sebenarnya sangat berhasil. Oke, tahan. Abang-abang, tahan. Karena sebetulnya kita tidak hanya fokus pada MBG, tapi kita tarik garis besarnya bahwa ini adalah soal gerakan. Saya ke Mas Agung sekarang kalau begitu. Jadi menurut Anda, guliran bola ini akan kemana? Apakah kemudian hari Jumat dan hari ini, itu kemudian sudah cukup, atau tanggapan-tanggapan dari baik Gerindra, baik Golkar, itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman mahasiswa? Ya, pertama mahasiswa itu bergerak karena memang fungsi pengawasan di DPR kurang maksimal. Jadi itu jadi alarm juga buat DPR. Ya teman-teman ini nggak mungkin turun, nggak mungkin sampai hari ini demo kalau DPR juga kenceng gitu. Kenceng sudah, tapi kita nggak merasakan evaluasi itu. Kenapa? Misalkan saya dapat informasi, ada misalkan 6.000 sampai 7.000 dapur, itu yang harusnya tidak berdiri dari 27.000 itu. Karena memboroskan anggaran negara 1 triliun. Saya dapat dari mana? Rakor Pak Julhas sama Caimin sama BGN. Harusnya kan dari DPR itu, bukan dari eksekutif. Jadi eksekutif menilai dirinya sendiri. Mungkin juga karena dia ketum-ketum ya. Satu ketum PAN, satu ketum PKB. Ya repot juga nih. Kalau di DPR terlalu kenceng juga mengkritisi ketumnya, kan seperti itu. Ya. Jadi ini maksud Anda ada dimensi di luar kebijakannya, tapi dimensi politiknya akan sangat lebih kuat, kental. sangat kental. Maksud saya begini. Nah, sekarang kan kita udah kecolongan sekali nih. Ketua BGN-nya yang lama ditangkap, sekarang yang baru. Nah maksud saya nggak ekstrim, Bang Irawan, Mas Batra, untuk menghentikan. Tapi stop dulu yang bermasalah. Ya stop dulu. Yang nggak bermasalah silahkan. Tapi harus transparan. Saya bisa ngecek nggak dapur yang berjalan ada di mana provinsi. Misalkan saya mau ke Aceh, dapur di Aceh itu ada di mana aja sih? Ada nggak super app-nya? Super app dari BGN yang katanya dibuat untuk mengecek dapur-dapur itu. Jadi hari ini itu belum ada. Saya nggak tahu, saya ngecek tadi di website belum nemu saya. Memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini menurut Anda? Transparan program ini, teman-teman ini bakal turun lagi. Kan problemnya di transparansi sebenarnya program ini. Bagus iya, tapi kalau nggak transparan jadi nggak bagus. Seperti itu. Saya tanggapi sedikit. Sebenarnya terkait dengan
data SPPG itu yang disuspend sebenarnya sudah ada. Enggak, real time Mas. Kita ngomong real time, Nah, itu- pakai aplikasi. Nah, kalau itu perangkat lagi. Kalau itu kita Iya dong. kita nggak Kan tahu. era sekarang. Oke, oke, oke. Baik, baik. itu kan Saya teknis, kasih kesempatan Fatimah, itu kan silakan. teknis dan Loh, justru teknis itu penting di masa Ya, sekarang. Transparansi itu saya- harus teknis Mas. bukan, Nggak bisa saya nggak bisa normatif lagi. Iya, iya, benar. Iya. Saya memahami. Karena dananya besar loh. Masa buat kayak gitu nggak bisa segera Ya, aplikasi? begini, Iya. kaitannya dengan pengadaan perangkat aplikasi itu kan bagian dari BGN. Kami nggak Betul. mengurusi dan DPR. Ya harusnya Komisi 9 yang mengurusi bagian harus sampai ke Mas, level itu dong Mas. Nggak bisa DPR bilang nggak bisa. Bukan, DPR itu Iya. nggak bisa sampai satuan Nggak 3. diberi kewenangan. Bukan, maksudnya minimal mengingatkan itu. Kalau itu kan Gitu. kita bisa berdebat. Iya. Kadang-kadang DPR patuh, kadang-kadang tidak soal satuan 3. Oke, baik, baik, Bapak-Bapak. Tahan dulu, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.